Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joy Prajogi, NIM 200860646, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Olahraga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang kedudukan komunikasi dalam public relation dan etika berkomunikasi. Di mata kuliah public relation ini, sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Bapak Ade Zalindro SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi apa yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama mungkin kedudukan komunikasi dalam public relation. Dalam kehidupan kita seseorang di tengah masyarakat, komunikasi sangat diperlukan. Kenapa? Komunikasi menjadi sarana untuk menjalin hubungan sehingga seseorang tidak merasa terisolasi. Kenapa demikian? Karena kita di kehidupan masyarakat itu sangat dibutuhkannya komunikasi itu. Di tengah-tengah masyarakat kita membutuhkan komunikasi yang baik, lingkungan yang baik, sehingga kita mendapatkan lingkungan yang baik juga. Dengan adanya komunikasi, seseorang dapat mengekspresikan perasaannya atau keinginannya, dan pihak lain dapat memberikan umpan balik atas pesan yang disampaikan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena komunikasi itu sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan. Dampak dari pesan tersebut dapat mengubah sikap seseorang sehingga selaras dengan apa yang menjadi ekspektasi penyampaian pesan. Komunikasi juga dapat mengubah opini yang selama ini terbentuk, terlebih opini yang negatif. Opini negatif bisa menjadi positif. Kenapa? Setelah berlangsungnya komunikasi yang intens antara penyampai pesan dan penerima pesan, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, karena manusia membutuhkan orang lain. Di lingkungan kita membutuhkan orang lain, tetangga kita membutuhkan dalam menjalani kehidupan kita, sehingga manusia tersebut dapat melangsungkan kehidupannya dengan memperoleh rezeki. Karena dengan komunikasi yang baik, kita mungkin akan dilancarkannya komunikasi rezeki. Kenapa demikian? Karena komunikasi kita yang baik dengan masyarakat sekitar itu yang pentingnya. Komunikasi yang baik banyak dampak positifnya. Selanjutnya, dengan demikian manusia membutuhkan orang lain untuk menjadi kehidupan, termasuk mencari nafkah. Itu tadi, mencari nafkah, memberikan rezeki ataupun berbagai perasaan sehingga mampu meringankan beban hidup, baik secara material ataupun sejenisnya. Perlunya mempelajari komunikasi juga erat fenomena interaksi yang berkembang saat ini. Di era global saat ini telah mengubah tatanan interaksi yang ada, sehingga etika dalam berkomunikasi dapat diasumsi menjadi semakin pudar. Seorang dapat menjadi tidak peduli dengan lingkungannya dan sulit untuk berkomunikasi secara santun, terutama dengan orang yang lebih tinggi usianya, karena dia tidak mempunyai etika yang baik dalam berkomunikasi. Hal ini dapat dirasakan untuk era saat ini, terutama pada generasi muda. Pada generasi kami ini, kami merasakan itu. Semakin canggih teknologi, orang komunikasinya sangat jelek karena dia hanya bermain handphone. Tidak pentingnya komunikasi bagi dia. Kalau orang mengajak bicara, dia hanya melihat handphone, dia hanya memainkan handphonenya. Dia tidak tahu apa yang orang lain, etika komunikasi itu dia tidak tahu, dia tidak ingin tahu itu. Mengakses teknologi informasi tetapi mengalami kendala dalam berinteraksi. Itu dia mengakses teknologi informasi yang modern, tapi dia mengalami kendala dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk di dunia kerja. Komunikasi yang jelek dunia kerja
Mana yang mau? Dunia kerja, komunikasi yang kurang baik. Dengan adanya komunikasi akan terjadi iklim perubahan dengan masuknya nilai-nilai baru yang mengubah sikap ke arah modern. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa aura modern telah mengisi segala sisi kehidupan. Selanjutnya, seseorang itu memang perlu mengakses informasi modern, memang perlu, tapi lebih perlu lagi dengan komunikasi yang baik. Orang tersebut juga diharapkan dapat memilih informasi yang bermanfaat bagi dirinya, yang dapat memperkaya wawasannya. Itulah gunanya teknologi tadi. Hal ini dapat menjadikan seseorang tidak kaku dan tidak tampak terkesan kuno saat berinteraksi dengan orang lain di dunia modern. Tapi orang hanya bisa memainkan handphone, komunikasinya yang jelek, berinteraksi dengan orang lain di dunia modern itu akan membuat seseorang itu canggung, karena apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin dia bahas, dia tidak tahu. Maka dari itu kita memerlukan etika berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial, tentunya komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Dan seperti yang telah saya bacakan tadi, saya jelaskan tadi, apa itu komunikasi, apa dampaknya kalau komunikasi kita jelek, udah saya jelaskan juga. Komunikasi sebagai bagian dari kehidupan juga memiliki etika di dalamnya. Banyak etika dalam berkomunikasi itu. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang seumuran kita? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang tua dari kita? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang di bawah kita, adik-adik kita? Gimana kita cara berkomunikasi itu? Gimana cara kita berkomunikasi dengan dosen kita? Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang penting? Pokoknya jabatannya, apapun jabatan, punya jabatan, tetapi dia lebih tua ataupun dia lebih kecil, kita mempunyai etika dalam berkomunikasi. Kita harus tahu etikanya. Kita harus menghargai satu sama lainnya. Etika komunikasi merupakan salah satu etika khusus. Kenapa? Karena membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia. Etika sendiri merupakan nilai dan norma yang berlaku untuk dijadikan penangan dan standar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Dalam kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan mana nilai komunikasi yang buruk berdasarkan standar yang berlaku. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami mengenai etika komunikasi. Tanpa adanya etika komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, ataupun sejenisnya. Yang penting tahu etika komunikasi, kita tahu bagaimana cara menghargai seseorang, bagaimana kita berbicara dengan seseorang, bagaimana cara kita nada lembut, nada kasar, dan nada sedang. Kita harus tahu etika. Selain itu, etika komunikasi yang tidak diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain jadi buruk. Kenapa? Ya karena etika komunikasi kita tadi yang kurang baik dan tidak baik, maka akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain jadi buruk. Tentunya itu akan berakibat tidak baik, karena bagaimanapun juga kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita harus bisa hidup bermasyarakat. Kita harus pandai hidup bermasyarakat. Komunikasi yang baik dengan tetangga, komunikasi yang baik dengan orang-orang, itu akan melancarkan rezeki kita. Bagaimana tidak? Karena kita menjalin hubungan dengan seseorang itu dengan baik, kita mempunyai etika ngomong, berbicara dengan orang-orang lain dengan nada yang
wajar, yang pantas, karena kita tahu etika. Etika dalam komunikasi ada beragam dan tentunya tidak akan cukup jika dibahas dalam kesempatan presentasi ini. Kita akan membahas beberapa etika dalam komunikasi yang sering kita temui sehari-hari. Nah, ini di sini akan saya jelaskan beberapa etika dalam komunikasi yang sering kita lakukan dan temui sehari-hari. Yang pertama yaitu memulai pembicaraan. Memulai pembicaraan, lihat keadaan calon lawan bicara. Lihat keadaan calon bicara. Apa, siapa, dengan siapa kita ngomong, dengan siapa kita berbicara. Kita harus lihat. Kalaupun kita lagi berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, kita harus nada kita harus rendah, mata kita menatap dengan baik, ramah dan sopan. Jangan hanya bicara, dengarkan juga. Itu enggak, kebanyakan orang-orang hanya berbicara, tidak memberikan sedikit pun orang lain untuk berbicara. Itu. Dan kalaupun kita memulai pembicaraan itu ramah dan sopan, harus ramah, harus sopan, agar komunikasi itu berjalan dengan baik dan tidak terjadi perselisihan waktu kita berbicara. Selanjutnya, komunikasi tatap muka. Bagaimana kita melakukan etika komunikasi tatap muka? Tatap mata lawan bicara. Tatap mata lawan bicara sambil senyum juga. Jangan kita tatap dengan wajah yang sangar. Jangan. Kita harus memberikan bicara kita, komunikasi kita dengan baik. Jaga intonasinya, jaga kecepatan bicaranya. Intonasi dengan orang tua, dengan anak-anak, adik-adik kita, dengan siapapun itu kita jaga intonasinya. Lontarkan pertanyaan, jangan hanya berbicara, lontarkan juga pertanyaan. Selanjutnya, komunikasi lewat media. Apa yang harus kita perhatikan kalau kita komunikasi lewat media? Perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Contohnya kita komunikasi dengan dosen kita di lewat media. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mengucapkan salam. Selanjutnya, maaf Pak mengganggu waktunya. Pandai-pandai kita sebagai mahasiswa kita sudah mengetahui itu. Kalau kita pun lagi menelpon dengan dosen, kita juga atur intonasinya. Pikirkan apa yang ingin kita tulis. Jangan kita tulis ini yang membuat dosen kita sakit hati karena membaca mahasiswanya memberi atau mengirim pesan ke dosen tersebut. Teknik komunikasi yang baik. Yang pertama, bicara dengan jelas. Komunikasi intinya adalah menyampaikan pesan kepada lawan bicara, dan tugas kita adalah bagaimana agar pesan tersebut sampai sesuai dengan keinginan kita. Yang paling penting adalah bicara apa yang kita maksudkan dengan jelas supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua itu mendengarkan dengan baik. Seperti yang diulas sebelumnya, yang saya jelaskan sebelumnya, mendengarkan adalah hal yang sangat penting dalam komunikasi. Tanpa kita berusaha mendengarkan yang baik, komunikasi yang terjalin tidak akan efektif. Kita hanya berkomunikasi, kita hanya berbicara dengan lawan bicara kita, tapi kita tidak memberikan peluang untuk lawan kita berbicara. Itu komunikasi yang sangat jelek. Etika itu yang tidak wajar kita lakukan. Kita tidak memperhatikan apa yang dibicarakan orang lain dan membuat komunikasi jadi terhambat. Perhatikan lawan bicara. Kita berkomunikasi dengan lawan bicara, maka kita harus perhatikan lawan bicara kita. Dengan begitu, lawan bicara merasakan dihargai dan komunikasi berjalan lancar. Kalau sudah begitu, hubungan yang terjalin dengan lawan bicara pun akan terus terjalin dengan baik. Selanjutnya, konfirmasi jika merasa salah paham. Dalam berkomunikasi
tidak dapat terhindar dari adanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya gangguan lingkungan, faktor ketidakfokusan kita dalam menyimak. Kenapa? Orang menjelaskan, orang melawak, membawa kita berbicara, tapi kita tidak menyimak dengan baik. Itu akan membuat komunikasi kita akan jelek. Karena itu perlu diinformasikan langsung. Hal yang disalahgunakan, hal yang salah digunakan, salah dipahami guna meluruskan keadaan. Perhatikan komunikasi nonverbal. Seperti yang dibahas sebelumnya, komunikasi bukan hanya soal bicara atau verbal. Ada juga aspek komunikasi nonverbal, dan justru peranannya jauh lebih besar dibanding komunikasi verbal. Contoh dari komunikasi nonverbal adalah gestur tubuh, mimik wajah, menampilkan tanda baca, dan lain sebagainya. Etika komunikasi, itu yang saya jelaskan tadi, etika komunikasi. Kita harus mempunyai etika dalam berkomunikasi. Etika dikenal juga sebagai tata krama. Bagaimana tidak? Seorang mahasiswa, kita seorang mahasiswa, kalau tidak mempunyai etika yang bagus, tidak memiliki komunikasi yang bagus, bagaimana kita harus berbicara? Bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen kita? Itu dia, kita sangat perlu tata krama komunikasi dengan orang lain yang mengatur sikap dan tindakan manusia dalam bergaul dengan manusia lain berdasarkan standar sopan, santun, dan adab. Etika sebenarnya secara sadar dan tidak sudah banyak kita pelajari dan pahami dari kecil. Kita sudah diajari etika dari kecil. Kita sudah diajari berkomunikasi dengan baik oleh orang tua kita. Namun untuk lebih jelaskannya lagi, saya akan menjelaskan, atau saya akan meluruskan contoh dari etika komunikasi itu. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. Itu yang saya jelaskan tadi. Mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang lain. Misalkan kita di kampus, ada orang lain di depan kita, kita lewat, bilang permisi bang, mengucapkan tolong ketika minta bantuan. Usahakan kalau minta bantuan itu ucapkan kata tolong, karena itu sepele, tapi kata tolong itu orang itu minta tolong, ya udah kita tolong. Mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan, itu hal-hal wajar, hal-hal sepele, tapi kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan atau apapun yang kita lakukan tetapi itu salah di mata orang lain dan kita mengakui itu salah, kita harus melakukan maaf, meminta maaf ke orang lain. Menghormati orang-orang yang lebih tua. Etika dalam berkomunikasi itu menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita harus pandai, kita harus memahami orang tua dari kita. Kita harus ada etika dalam berbicara. Mengurangi kebiasaan menyelah ucapan orang lain. Kenapa? Orang lagi berbicara, tapi kita langsung menyambar, ikut ngomong. Itu tadi. Mungkin tidak banyak yang saya jelaskan dalam video kali ini. Pada mata kuliah Public Relation ini saya juga belajar, dan mudah-mudahan apa yang saya presentasikan, apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini dapat memberi motivasi atau dapat menjelaskan etika berkomunikasi dalam mata kuliah Public Relation ini. Kedudukan komunikasi dalam Public Relation dan etika berkomunikasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Di sini saya belajar untuk menjadi dan supaya komunikasi saya lancar. Mohon sekian dari saya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.